Mari kita pikir baik-baik. Ayo kita hitung dengan cermat. Ayo kita gunakan hitung-hitungan politik kita secara lebih akurat. Yang harus dihitung sekarang ini adalah seperti ini. Menurut kalian, menurut logika kalian, apa yang lebih ditakutkan sama Pak Jokowi sekarang ini? Menurut kalian, apa yang paling ditakutkan sama mantan Presiden Jokowi sekarang ini? Apakah yang paling ditakutkan itu adalah pemakzulan Gibran? Apakah yang paling ditakutkan itu adalah kalau anaknya, kalau wakil Presiden Gibran, dia dijatuhkan dari jabatannya sebagai orang nomor 2 di Republik ini dan calon pengganti dari Presiden Prabowo? Gimana nih kalau menurut kalian? Ataukah pilihan lainnya? Bisa jadi juga yang paling ditakutkan sama Pak Jokowi adalah kalau ketahuan bahwa misalnya saja ijazahnya dari UGM ternyata hilang atau bahkan benar-benar palsu. Menurut kalian, mana yang lebih ditakutkan sama Pak Jokowi? Gibran jatuh atau ijazahnya terbukti palsu? Tulis analisa kritis kalian di kolom komentar. Pilihan Gibran sungguh berbahaya bagi Pak Jokowi dan kroni-kroninya. Isu yang dilempar oleh para purnawirawan TNI ini benar-benar berbahaya dan bisa jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ini bom waktu yang bisa menghancurkan dan menamatkan pengaruh politik geng Solo buat selamanya. Alasan dan argumentasi pemakzulan Gibran sangat mudah dicari dan dirancang. Sekarang kita tinggal menunggu pembentukan konstelasi politiknya saja. Tombol peluncur manuver pemakzulan Gibran sudah ada di tangan Presiden Prabowo. Tombolnya sudah dibuatkan oleh para purnawirawan TNI. Dan sekarang Pak Prabowo tinggal menekannya bila dikehendaki. Bila mana dia menghendaki. Kalau Pak Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran, semuanya sudah siap. Alasan dan argumentasi sudah didiskusikan lama dan sudah sangat kuat. Pasukan pendemo buat memberikan tekanan publik bakal mudah dikerahkan. Cukup banyak rakyat yang membenci Gibran dan bisa dikerahkan buat demo berduyun-duyun dan berjilid-jilid di depan Istana Wapres. Yang terpenting, nah ini nih yang terpenting. Yang terpenting adalah posisi partai-partai politik dan para anggota DPR. Yang sekarang semuanya ada di belakang Pak Prabowo. Kalau instruksi pemakzulan dikeluarkan, partai-partai bakal segera bergerak di DPR buat menggolkan perintah dari istana ini. Makanya nih, karena arahnya sangat tidak jelas. Ini cuma tergantung dari keputusan satu orang saja, dari Pak Prabowo saja. Ini bisa jadi sangat ditentukan oleh suasana hati Pak Prabowo. Maka kita paham bahwa sangat riskan kalau Pak Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya kalau mereka berani bermain-main, berpolemik, dan berperang di isu ini tentang isu pemakzulan Gibran ini. Semakin tuntutan pemakzulan ini dilawan oleh Pak Jokowi, percayalah, isu ini malah nanti bakal semakin membesar juga. Semakin Pak Jokowi dan keluarganya melawan, maka tuntutan pemakzulan bakal semakin menguat dan mengkristal. Tuntutan pemakzulan bakal menjadi semakin nyata. Makanya nih, kita mestinya paham kalau tim komunikasi dan politik Pak Jokowi ini harus mencari isu yang bukan saja bisa mengalihkan perhatian dari rakyat penonton, tapi juga bisa mengalihkan perhatian dan energi dari para penentang Pak Jokowi. Isu ini nggak boleh cuma bisa mengalihkan perhatian barang sejenak, buat kemudian mereka ribut lagi soal isu pemakzulan Gibran. Isu yang dipilih harus cukup menarik, sehingga para hater dari Pak Jokowi jadi lebih bersemangat, mau mengerahkan semua energi buat berperang menghantam Pak Jokowi di medan pertempuran yang baru ini. Jadi, boleh diduga, patut diduga, ini harus jadi bahan analisa kita. Sangat bisa jadi kerasnya dan bertele-telenya Pak Jokowi melawan isu ijazah palsu sesungguhnya adalah upaya pengalihan isu dari tuntutan pemakzulan Gibran yang dimotori oleh para purnawirawan TNI dan dibiarkan sama Presiden Prabowo.
Tindakan Pak Jokowi yang memilih melaporkan Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri yang malah memperumit dan memperpanjang persoalan sesungguhnya, ini bertujuan membesarkan isu dan masalah ijazah palsu sambil meredam persoalan pemakzulan Gibran. Nah, sampai di sini gimana nih pendapat kalian? Apa analisa kalian soal keterkaitan dua isu ini? Masalah ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Sekarang, ayo kita coba pikirkan. Ayo kita coba analisa. Pastinya Pak Jokowi sudah membuat banyak perhitungan sebelum melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dialah yang sesungguhnya paling paham soal duduk perkara persoalan ini. Dialah yang paling paham apakah ijazah yang dipegangnya asli, palsu, atau hilang. Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan gak ada yang lebih paham dibandingkan Jokowi tentang masalah ini. Makanya, bertarung di isu ijazah palsu jauh lebih mudah buat Pak Jokowi dibandingkan bertarung di isu pemakzulan Gibran. Soal pemakzulan Gibran, Pak Prabowo lah yang pegang kartu truf. Sementara itu soal ijazah palsu yang pegang kartu truf adalah Pak Jokowi sendiri. Makanya kita bisa mengerti kalau sesungguhnya isu ijazah palsu ini adalah jebakan. Ini sebuah jebakan buat mengalihkan energi politik dari isu yang sangat teramat ditakuti oleh Pak Jokowi dan keluarganya, yakni isu pemakzulan Gibran. Di sini tampak Pak Jokowi melayani serangan-serangan Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah dikenal memang sangat berisik dan militan, supaya mereka semakin bersemangat dan semakin berisik lagi. Bisa jadi, tanpa mereka sendiri sadari, Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan sudah digunakan oleh Pak Jokowi buat mengalihkan isu. Dan parahnya, ini bisa jadi nggak pernah dikalkulasi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Bisa jadi isu ijazah palsu digunakan oleh Pak Jokowi buat membersihkan dirinya dari tudingan sebagai pembohong ulung, dari tudingan sebagai Pinocchio Jawa. Kalau nanti terbukti ijazah Pak Jokowi asli, dia memang pernah kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, maka Pak Jokowi bakal keluar dari pertempuran ini sebagai pihak yang benar dan orang yang paling jujur. Itulah hasil akhir yang mungkin dan bahkan... Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Kembali lagi bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, terkait cuplikan video sebelumnya yang disampaikan oleh saudara Rini Budoyo, hati-hati dengan kelicikan Jokowi. Emang Pak Jokowi itu licik? Gak tahu juga. Tapi banyak orang yang dia cibiran orang seperti itulah ya. Pembohong lah, sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri, belok-belokan pun jadi lurus. Saya nggak tahu juga sebetulnya seperti apa ya. Oke lah, itu hanya humor saja teman-temannya. Kita ya kalau pas sekedar kasus-kasus seperti ini ya saya rasa nggak terlalu serius-serius banget lah ya. Tapi santai serius tapi santai ya, kurang lebih seperti itu lah ya. Sebetulnya saya udah agak malas sih sebetulnya karena ya nggak lari dengan ijazah ya. Oke, di sini kita mengulas teman-teman kita saja ya, komentar teman-teman kita saja maksudnya. Yang ditakutkan Jokowi adalah kasus ijazahnya, karena kalau terbukti palsu, otomatis Gibran bisa dimakzulkan karena kelakuan Jokowi sendiri yang selama ini berbohong. Jadi maksud Anda Gibran kena imbas bapaknya gitu, kena imbasnya karena ijazahnya ini. Kalau memang terbukti palsu, Gibran dimakzulkan. Hubungannya oh ada kalau nggak salah ya hubungannya ya, karena kan kemarin kan sempat proses di Mahkamah Konstitusi gitu ya, dan kemudian apa namanya yang presiden memihak gitu lah ya. Ya mungkin saja bisa saja sih ya, lagian kan ada juga tuntutan Purnawirawan TNI ya. Kemudian semangat terus membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan demi masa depan bangsa dan negara. Nah, sebetulnya kita mencari kebenaran. Apalagi saya ya, apalagi soal ijazah ya. Saya ingin sekali melihat loh ya, ingin banget melihat ijazah Pak Jokowi. Walaupun tidak langsung, minimal ada potret, ada fotonya di media.
Jokowi pas megang ijazah aslinya per foto gitu ya. Saya lihat fotonya hanya megang map doang, nggak kelihatan ijazahnya, ijazahnya dalam map. Kemudian, kalau yang saya takutkan hal Jokowi adalah orangnya seperti kalem, deso, tapi hatinya Jokowi sangat licik dan busuk karena dia ingin memenjarakan lawan politiknya. Dia memang tidak pintar tapi licik, yang benar, yang dia benar memang. Yang paling ditakutkan adalah ijazah palsu. Jika ijazah palsunya terbukti, hal ini akan membuat semua ambisinya hancur. Semua orang akan mencibir termasuk pengagum Jokowi. Dan rencana untuk mengusung Gibran 2029 akan hancur berantakan. Para purnawirawan saat ini hanya berharap surga akhirat, bukan surga dunia. Jadi tuntutan pemakjulan Gibran ditujukan untuk dapat pahala lewat menyelamatkan negara. Polisi tanpa memperlihatkan ijazah menentukan ijazah Jokowi asli. Buat apa advokat, penasihat, dan tentara yang harus ditunjukkan ijazah Jokowi? Semoga Gibran cepat dimakzulkan. Bikin gerah dunia internasional ya. Betul, jangan dugaannya itu ya pengalian isu. Dan sebetulnya memang ini sorry ya, kita agak ya singgung sedikit ya. Ini kemarin kan dinyatakan bahwa ijazahnya asli. Itu sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian. Tapi nggak ada ditunjukin ijazahnya. Mungkin masuk dalam ruangan, keluar dari ruangan dia menyatakan asli gitu. Gimana bisa kita percaya? Kan itu yang menjadi problemnya saat ini, teman-teman. Jadi banyak mungkin dugaan-dugaan kan itu bisa dibeginiin, dibegonoin gitu ya. Jangan-jangan, kemungkinan, dugaan, saya berasumsi, saya menduga, kan ada hal-hal lain nantinya. Tapi kecuali memang dibuktikan secara nyata, ini saya punya ijazah, atau diserahkan kepada pihak kepolisian memegang ini ijazahnya, ini aslinya, bukan fotokopi yang dilegalisir, bukan legalitas fotokopi dan lain-lain, tetapi ini memang betul-betul asli yang dimiliki oleh Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo, lulusan dari Universitas Gajah Mada, jurusan kehutanan, dan wisuda pada tahun sekian ya. Dan itu yang mungkin diharapkan oleh banyak pihak gitu ya yang ingin didengar. Ya, tapi itu dia teman-teman. Ya, karena tidak melihat secara aslinya tadi, ya makanya masih banyak kemungkinan-kemungkinan tadi yang seperti saya sampaikan. Ya, tapi kita percayalah kan mungkin ya kebenaran itu pasti terungkap dengan sendirinya lah gitu ya. Tapi logika berpikir Pak Jokowi kan sudah jadi presiden, gubernur, wali kota. Emang syarat itu kan ada juga syarat administratif pada saat itu gitu ya, ijazah atau apa gitu ya. Kalau memang palsu kok bisa jadi presiden? Mungkin kan itu yang muncul di benak pikiran kita. Dan kemudian yang timbul di benak pikiran kita lagi, kalau memangnya ada aslinya, kenapa harus berbelit-belit? Kenapa harus bertele-tele? Kenapa nggak tunjukkan saja? Bukankah ijazah itu suatu kebanggaan kepada kita, kepada kebanggaan diri sendiri, apalagi misalnya cum laude, apalagi misalnya nilainya bagus. Oke lah kita taruhlah, oke Pak Jokowi punya ijazah asli. Oke lah kita misalkan menduga atau berasumsi nilainya jelek misalnya. Atau 2, berapa lah istilahnya gitu, atau 3 atau apa gitu ya. Ya diblur saja kalau memang ada hal-hal yang tidak ingin ditunjukkan kalau seperti itu. Tapi ya yang diinginkan masyarakat adalah ijazahnya langsung yang ditunjukkan. Ya seperti itulah kurang lebih kalau saya melihat-lihat komentar-komentar teman-teman kita ini ya. Nah kemudian, menang dari mana ijazah palsu Jokowi? Takkan berhenti, Rosario Rismon bisa saja dihentikan Jokowi. Tapi akan muncul orang-orang baru yang mempermasalahkannya karena ijazah Jokowi memang palsu. Pokoknya hidup Jokowi nggak bakal tenang akibat masalah ijazah palsunya. Saya masuk, bukan masuk ya ini ingat ya, masih ya, ini salah ketik nih. Saya masih ingat kata-kata mantan seorang pejabat tinggi di negeri ini mengatakan jangan melawan orang yang banyak uang dan pengusaha, jangan coba-coba melawan pejabat kalau mau selamat. Ya, di negeri seperti itu.
Ijazah Abu Fafa juga palsu menurut saya. Yang ditakuti Jokowi adalah diri sendiri. Sebab kalau Jokowi bisa dipenjara, pasti Samsul tumbang dengan sendirinya. Ketakutan menunjukkan ijazah asli Jokowi sudah sangat nampak jelas di depan mata. Kalau benar-benar ijazahnya secara sah dianggap palsu oleh pengadilan, maka hancurlah karir politik keluarga Jokowi dan akan banyak oknum yang akan terseret hukum. Ya, kita nggak, jangan sampai ada penjara-penjaraan, tapi ya setidaknya kita ingin ya kebenaran itu segera terungkap, teman-teman ya. Kemudian melawan Jokowi itu jangan hanya dengan satu kasus. Semakin banyak kasusnya dilaporkan, dia dan timnya bisa kelabakan juga karena konsentrasi mereka terpecah, dan semoga kasus ijazah ini menjadi pintu untuk membongkar kasus-kasus lainnya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih buat Anda, terima kasih buat kawan-kawan semua. Salam dan sampai jumpa.